Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salfarizda Maharani dari Prodi Pendidikan Sejarah Rombel 2A dengan NIM 31014200036. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah berdirinya Kerajaan Pajang dan terjadinya interiorisasi di dalamnya. Video ini pun dibuat sebagai tugas UAS semester genap mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Anus Indonesia. Selamat menyaksikan. Oke, sebelum membahas lebih jauh, yuk kita kenal sedikit tentang fakta-fakta Kerajaan Pajang. Fakta pertama, Kerajaan Pajang didirikan oleh Jaka Tingkir pada tahun 1568 yang berasal dari Pengging, yakni daerah di lereng Gunung Merapi. Yang kedua, Kerajaan Pajang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak yang sebelumnya menjadi daerah bawahan Kerajaan Demak. Yang ketiga, perkiraan lokasi titik awal Kerajaan Pajang berada di daerah Pajangan, Surakarta, Jawa Tengah. Dan terakhir, Kesultanan Pajang ternyata mempunyai beberapa daerah kekuasaannya, yaitu Pajang, Madiun, Mataram, Pati, Rawatna atau saat ini Demak, Kalinyamat atau Jepara, dan Jipang atau Bojonegoro. Oke, selanjutnya kita masuk ke masa-masa awal berdirinya Kerajaan Pajang dengan mengenal asal-usul kerajaan ini. Kerajaan Pajang ada dan lahir berawal dari Kerajaan Demak yang mulai mengalami kegoyahan dan keruntuhan akibat dari upaya balas dendam oleh Ratu Kalinyamat dan rasa ingin menyingkirkan Arya Penangsang yang saat itu menjabat sebagai Raja Kerajaan Demak oleh Hadiwijaya atau Jaka Tingkir yang merupakan Bupati Pajang. Di sini mereka bekerja sama untuk menyerang Arya Penangsang dan berhasil menyingkirkan Arya Penangsang. Jaka Tingkir pun tentunya naik tahta yang kemudian memindahkan pusat kerajaan Demak ke Pajang dan merubahnya menjadi Kerajaan Pajang. Oleh sebab itu, Kerajaan Pajang disebut juga sebagai lanjutan dari Kerajaan Demak. For your information nih, Ratu Kalinyamat yang bekerja sama dengan Bupati Pajang Hadiwijaya atau Jaka Tingkir, mereka berdua ingin menyingkirkan Arya Penangsang sebagai pemimpin Kerajaan Demak karena Arya Penangsang ternyata juga telah membunuh suami dan adik suami atau adik ipar dari Ratu Kalinyamat. Dengan segala usaha dan tipu daya mereka, alhasil mereka berhasil meruntuhkan pemerintahan Arya Penangsang. Nah, bisa dilihat nih sosok Ratu Kalinyamat yang pemberani dalam foto tersebut. Dia merupakan putri Raja Demak Selanjutnya masa kejayaan Kerajaan Pajang. Masa kejayaan terjadi pada masa pemerintahan Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir yang berhasil memperluas kekuasaannya di tanah pedalaman ke arah timur sampai Madiun yang berada di aliran tanah anak terbesar Sungai Bengawan Solo. Kemudian di tahun 1554 Hadiwijaya ia berhasil menaklukkan Blora dan tahun 1577 Hadiwijaya berhasil menaklukkan Kediri yang membuat pencapaian terbesar oleh Kerajaan Pajang pada saat itu. Selain itu, Kerajaan Pajang juga mempunyai lumbung padi yang besar karena irigasinya berjalan lancar. Sedangkan dalam aspek sosial, budaya, dan ekonomi, Pajang mengalami kemajuan yang cukup pesat juga tentunya. Dan tahun 1581, Sultan Hadiwijaya berhasil mendapatkan pengakuan sebagai Sultan Islam dari raja-raja penting di Jawa Timur. Ini menjadi kebanggaan tersendiri. Oh iya, ada sedikit informasi nih. Untuk memperkuat kedudukan, Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir mengawinkan putrinya dengan Panembahan Lemah Duo dari Aresbaya. Akibatnya pada tahun 1580-an, Kerajaan Pajang telah mendapat pengakuan kekuasaan yang cukup luas. Kemudian berpindahnya kerajaan Islam dari Demak ke Pajang menjadi tanda kemenangan Islam Kejawen atas Islam Ortodoksi yang nanti akan kita bahas di akhir materi. Selanjutnya masuk ke masa sebelum runtuhnya Kerajaan Pajang yang dimulai dari meninggalnya Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir setelah berperang karena sakit. Kemudian tahta diperebutkan oleh Pangeran Benawa yang merupakan putranya dan Arya Pangiri yang merupakan menantu Sultan Hadiwijaya yang akhirnya dimenangkan oleh Arya Pangiri atau menantunya tersebut. Kemudian di tahun 1583, Arya Pangiri naik tahta
Namun pada masa pemerintahannya justru terjadi kemunduran dan rakyat merasa terabaikan karena Arya Panggiri yang hanya memikirkan usaha balas dendam terhadap Mataram. Jadi ia lupa dengan visi misi dan janji-janji tugas-tugasnya yang harus dia laksanakan. Nah, dari sinilah mulai muncul tanda akan berakhirnya kerajaan Pajang. Tahun 1586, Pangeran Benawa bersekutu atau bekerjasama dengan Sultan Wijaya yang merupakan anak angkat dari Sultan Hadiwijaya atau Jakatingkir dan pendiri kerajaan Mataram. Dalam hal ini, mereka menyerbu Pajang karena rasa prihatin Pangeran Benawa melihat rakyat Pajang yang sengsara di masa pemerintahan Arya Panggiri. Perang antara Pajang melawan Mataram dan Jipang ini berakhir dengan kekalahan Arya Panggiri. Ia dikembalikan ke negeri asalnya atau ke daerah asalnya yaitu Demak, dan Pangeran Benawa kemudian menjadi Raja Pajang yang ketiga dan akhir jabatannya berada di tahun 1587. Kemudian tidak ada putra mahkota yang bisa menggantikannya, sehingga Pajang diberikan kepada Sultan Wijaya sebagai daerah bawahan Mataram. Ini menjadi For your information, gabungan pasukan Mataram dan Jipang berangkat untuk menurunkan Arya Panggiri dari tahtanya. Perang terjadi di kota Pajang. Namun uniknya, pasukan Arya Panggiri yang terdiri atas 300 orang Pajang, 2.000 orang Demak, dan 400 orang Seberang dapat dikalahkan oleh pasukan koalisi Benawa dan Sultan Wijaya. Informasi lagi nih, meskipun pada tahun 1582 Sultan Wijaya pernah memerangi Sultan Hadiwijaya, namun Pangeran Benawa tetap menganggapnya sebagai saudara tua, sehingga Sultan Wijaya tetap bekerja sama dengan Pangeran Benawa dalam melawan Arya Panggiri. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai interiorisasi kerajaan Pajang yang ditandai dengan adanya multikulturalisme di dalamnya. Pada era berdirinya kerajaan Pajang ini merupakan era transisi dari zaman Demak yang notabene ajaran Islam masih berhadapan dengan budaya Jawa menuju zaman Mataram yang dianggap secara definitif bahwa Islam dengan Jawa telah mengalami akulturasi secara sempurna. Maka bisa dikatakan bahwa zaman Pajanglah yang menstimulasi Islam bertemu dengan budaya Jawa secara damai atau penetration Pacific dan menciptakan generasi baru, yaitu Islam Jawa atau Islam Kejawen dan juga disebut juga dengan Islam Nusantara. Tapi gimana bisa? Nah, jadi secara spiritual, Jakatingkir adalah putra sekaligus penerus ajaran Manunggaling Kawula Gusti Ki Ageng Pengging yang merupakan murid dari Syekh Siti Jenar. Tetapi di sisi lain, Sultan Hadiwijaya juga penerus kerajaan Demak dan murid dari Sunan Kalijaga. Maka dari itu, karangannya membuat rumusan ajaran spiritual yang bersumber dari Islam dan sekaligus bersumber dari warisan Manunggaling Kawula Gusti dari Terah Pengging atau Pajang. Jadi kesimpulannya, interiorisasi adalah upaya penghalusan sebuah kebudayaan. Pada interiorisasi kerajaan Pajang dapat dilihat dari penghalusan Islam dari yang ortodoksi menuju Islam yang lebih akulturatif, yang dimana semakin ke daerah selatan maka semakin diperhalus dengan masuk ke pedalaman nuansa corak Islamnya yang semakin akulturatif atau semakin kejawen. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.